apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga pemilik lupa mematikan kompor gas. Satu rumah di Desa Sungai Ibul, Kabupaten Pali ludes terbakar. 6 truk melebihi dimensi dan muatan terjaring razia polisi bersama Dinas Perhubungan di Ogan Komering Ulu. Seorang wanita di Palembang menjadi korban kejahatan hipnotis hingga kehilangan perhiasan emas puluhan juta rupiah. Satu rumah di Desa Sungai Ibul, Kabupaten Pali ludes terbakar. Api diduga muncul dari kompor gas yang menyala dan lupa dimatikan pemilik rumah saat ditinggal bekerja di kebun. Kebakaran menghanguskan satu rumah di Desa Sungai Ibul, Kabupaten Pali. Warga gotong royong berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api cepat membesar. Si jago merah diduga muncul dari kompor gas yang menyala, lupa dimatikan pemilik rumah saat ditinggal bekerja ke kebun. Akibat kebakaran, korban rugi ratusan juta rupiah. Asal api kira-kira dari tabung gas warga yang meledak. Namun pemilik rumah langsung sudah pergi ke kebun lebih kurang pukul 5 kurang. Dan kejadian ini api langsung membesar tiba-tiba dan tidak bisa lagi untuk dimatikan. Sehingga warga yang berdatangan tidak bisa menolong atas kebakaran ini. Kerugian kebakaran lebih kurang ratusan juta rupiah. Termasuk 1 unit motor, berapa perabot rumah dan 1 unit rumah yang ludes terbakar api. Harapan kami agar dinas-dinas sosial maupun dinas-dinas di Kabupaten Pali agar bisa membantu warga yang terkena musibah. Api berhasil dipadamkan setelah 2 armada pemadam tiba di lokasi. Kasus kebakaran ini masih diselidiki polisi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kebakaran hutan masih tampak di Kabupaten Pali hingga mencapai 49 titik api atau hotspot. Mayoritas terpantau di Kecamatan Talang Ubi. Kepulan asap kebakaran lahan masih tampak di sejumlah wilayah di Kabupaten Pali. Berdasarkan pantauan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pali, lokasi dengan jumlah hotspot atau titik api terbanyak adalah Kecamatan Talang Ubi. Petugas gabungan berupaya melakukan pemadaman melalui jalur darat. Namun sayang pemadaman terhambat lokasi yang sulit dijangkau. Petugas meminta warga tidak membuka lahan dengan cara dibakar guna mencegah kabut asap. Sampai hari ini titik api sudah memenuhi titik api hotspot di Kabupaten Pali, yang paling banyak di Talang Ubi, Kecamatan Ubi. Kategorinya gimana? Ringan atau berat? Ringan. Berat ya? Ya. Jadi 49. Ya. Imbauan kita, pendekatan kita pada masyarakat selain lagi Kepada masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan karena ini sudah masuk jadi cuaca ekstrim dan musim hujan. Hingga kini ada 49 hotspot atau titik api di Kabupaten Pali dan terbanyak di Kecamatan Talang Ubi. Polisi masih menyelidiki pelaku pembakaran dan luas lahan yang dibakar. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Waspada demam berdarah, jumlah penderita DBD di Ogan Komering Ulu Selatan semakin bertambah. Mayoritas pasien adalah balita dan anak-anak. Jumlah penderita demam berdarah denggi atau DBD di Ogan Komering Ulu Selatan bertambah. Dalam sepekan, ada 8 pasien DBD dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muara II. Mayoritas adalah balita dan anak-anak. Mereka yang dirawat dalam kondisi lemah sehingga harus diberi cairan infus. Beberapa gejala umum yang dirasakan para pasien adalah demam tinggi mendadak, diare, hingga pendarahan. Biasanya dalam minggu-minggu ini di RSUD Muara II khususnya di ruang anak memang untuk penyakit DBD ini ada peningkatan.
dalam minggu-minggu ini. Di antaranya yang paling didominasi ini untuk Kecamatan Maladuan, ada sekitar 7 atau 8 anak yang dirawat. Terus persentasenya yang dirawat sekarang itu berapa persen itu dari yang menderita penyakit DBD itu? Oke, rata-rata sekitar 50-60% untuk yang dirawat di ruangan anak dalam hari ini, 2-3 hari ini. Itu himbauan kita ke masyarakat sendiri itu untuk kasus ini, Pak? Dalam hal ini perlu diimbau bahwasanya masyarakat harus berhati-hati karena musim hujan ini tidak menentu, kadang seminggu, kadang 2-3 hari. Itulah yang penyebabnya, karena ada genangan-genangan air di sekeliling rumah kita. Deteksi dini gejala pada anak sangat dibutuhkan agar penderita DBD bisa segera dirawat inap. Salah satu upaya mencegah DBD khususnya di lingkungan keluarga dengan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur benda-benda berpotensi tumbuh kembangnya nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus DBD. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan, Komering Ulu Selatan. 6 truk melebihi dimensi dan muatan terjaring razia Polres Ogan Komering Ulu bersama Dinas Perhubungan Ogan Komering Ulu. Semua pemilik truk yang terjaring razia diberi sanksi tilang. Satu persatu truk yang melintas diperiksa dalam razia over dimension overloading oleh Polres Ogan Komering Ulu bersama Dinas Perhubungan Ogan Komering Ulu. Pemeriksaan meliputi panjang, tinggi, dan muatan kendaraan. Tidak ketinggalan, petugas turut mengecek kelayakan surat uji kendaraan atau KIR. Kendaraan yang melebihi ukuran dan muatan bisa berpotensi menimbulkan pecah ban dan rem blong saat berkendara hingga merusak jalan. Polisi mengimbau pemilik truk tidak memodifikasi kendaraan agar tidak melebihi dimensi. Dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengecekan fisik kendaraan berikut pengukuran dimensi agar kita semua dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kendaraan odol potensi penyebab fatalitas laka lantas. Apakah hal seperti ini terus dilakukan, Pak? Terus kita lakukan agar kita sama-sama dapat menciptakan rasa aman, nyaman, kondusif dalam berlalu lintas. Itu ada imbauan, Pak, untuk pemilik kendaraan atau ekspedisi? Kami sampaikan kepada pemilik kendaraan, pemilik ekspedisi untuk tidak melakukan muatan odol, bahkan memodifikasi kendaraan sehingga melebihi dimensi kendaraan. Dalam razia di Jalan Lintas Sumatera Batu Raja Muara Enim ini, 6 truk yang melebihi dimensi dan muatan terjaring razia. Semua pemilik truk yang terjaring razia diberikan sanksi tilang. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan, Komering Ulu. Jadi